وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Di sini penulis memulai di halaman 94 ya, saya bacakan. Beliau mengatakan menyatukan dua telapak tangan seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Jadi ketiga ini beliau anjurkan atau beliau mengatakan zikir tidur yang pertama adalah membaca ketiga surah ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bacain. Nah, ini pada saat dibaca, dibuka dulu telapak tangan seperti orang berdoa, dan kita baca. Dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW melakukan, dibaca Al-Ikhlas 3 kali, setelah selesai tiup. Baca Al-Falaq 3 kali, setelah selesai tiup. Baca An-Nas 3 kali, kemudian selesai ditiup. Lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, dari kepala, digosok-gosok sampai ke seluruh tubuh. Ya. Semuanya diberikan, semua digosok sampai ke kaki. Ya. Dan dalam beberapa athar disebutkan, Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak berbicara ya pada saat akan membaca itu dan meniupkan. Jadi betul-betul bacaan itu, ya selesai dibaca langsung ditiup, langsung diusapkan. Tanpa berbicara dengan bahasa-bahasa lain, cuma membaca ini. Dan kita mulai dengan Al-Ikhlasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkanlah bahwasanya Allah itu Esa. Artinya tidak ada Tuhan lagi di langit dan di bumi. Tuhan cuma satu Allah. Allahus samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi sehebat apapun manusia. Kita langsung kerucutkan aja. Jadi di alam manusia, di alam kita ini, para ilmuwan manusia mengatakan dari penduduk-penduduk bumi ini yang paling canggih maju adalah manusia. Karena hewan-hewan masih terus saja membuat rumah mereka dengan potongan-potongan kayu, manusia sudah bisa membangun building, udah ada pesawat, ada segala macam. Memang Allah mengatakan tentang manusia fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin gitu ya. Baik, kita berjalan dengan akal mereka, para orang-orang yang ateis pun yang mengatakan manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih. Walaupun mereka tidak yakin tentang Tuhan gitu ya. Di sini manusia bergantung dengan sistem yang sudah Allah buat. Dan ini mengharuskan mereka mengakui adanya Tuhan sebenarnya. Seperti pergantian siang malam. Ya. Mau nggak mau, sehebat apapun manusia itu, dia nggak akan bisa mengubah malam. Nggak mungkin. Dia bisa padamkan lampu, dia bisa di rumahnya sehingga, dan dia tutup semua gordennya, supaya dia kelihatan gelap walaupun siang hari. Tapi itu cuma dia bisa lakukan. Di luar dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau malam datang, tetap akan gelap. Kalau siang datang, tetap akan terang. Ya. Jadi kalau dia mau misalnya gelap di rumahnya di siang hari, dia tinggal tutup. Matikan lampu, padamkan lampu, kemudian dia tutup gordennya misalnya. Dia padamkan lampu, lalu dia tutup gordennya. Kalau dia berharap di malam hari terang, dia nyalakan lampu. Kan begitu. Tapi itu hanya di rumah dia nggak bisa seluruh alam ini, kan ini sistem. Dan ini tidak mungkin kalau tanpa ada yang mengatur. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ini termasuk yang perlu direnungi. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas ini. Itu penjelasannya. Begitu juga malam, siang, kemudian turunnya hujan dari langit, nggak bisa ditahan oleh mereka. Datangnya musim-musim, musim kemarau, musim panas, musim dingin, musim hujan, musim gugur. Ya. Kemudian hal-hal yang di sekitar kita banyak ya. Banyak fungsi air, fungsi api dan seterusnya. Itu sudah ada sistem, jadi nggak bisa dibantah kan. Mereka tinggal bisa menggunakan sebagai fasilitas. Di diri kita sendiri juga banyak. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian pun kenapa kalian tidak lihat itu? Ada tanda-tanda kebesaran Allah, gitu kan? Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sistem di diri kita yang kita tidak bisa paksa. Seperti fungsi mata, hanya bisa melihat. Siapa yang bisa mengubahnya menjadi makan melalui matanya? Nggak mungkin. Atau mendengar melalui mata? Nggak mungkin. Telinga mendengar, nggak bisa dialihfungsikan. Hidung menghirup. Ya. Ini fungsi mulut dan lidah, gigi. Ada. Nggak bisa dialihkan. Ini nggak bisa dipakai melihat, nggak bisa dipakai mendengar. Ya. Ada fungsi-fungsi semuanya. Ini berarti ada sistem. Dan peletakannya juga begitu. Selain fungsinya nggak ada satupun ilmuwan yang bisa mengatakan mata bisa dicopot, dipindahin ke dada. Ya. Sehingga di sini tidak ada mata. Nggak ada. Dan penampakannya juga akan jadi jelek gitu.
Jadi ada sistem dalam diri kita. Allah mengatakan di diri kalian pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini harus kita sentuh teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya sampaikan, perlu kita sebagai seorang muslim, setiap kali teman-teman sekalian, kita mau melakukan satu aktivitas, misalnya kita mau keluar rumah, ada fenomena alam, lagi hujan, lagi mendung, atau misalnya kita mau makan buah, pisang, sebelum kita copot dari susunannya. Coba renungi dulu, hubungkan dengan tauhid ini, pengesahan Allah. Siapa yang menata pisang begitu rapi di sisirannya, warna kuningnya begitu indah, kulitnya begitu lembut, isinya di dalam begitu lembut, rasanya begitu, dan tidak pernah berubah, begitu terus pisang. Begitu juga dengan jeruk, begitu juga dengan manggis, begitu dengan durian, begitu juga dengan buah-buah lainnya gitu. Ya. Jadi ini harus dihubungkan dengan masalah, memang kita ini bergantung pada Tuhan yang ada. Makanya Allah mengatakan sini, Allahus Samad. Salah satu ciri khasnya Allah adalah semua bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya orang tua. Kalau ada orang tuanya, lalu siapa? Kakek neneknya dan seterusnya. Dan Allah juga tidak beranak, tidak ada keturunannya. Nah, ini membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, jadi kita sebelum tidur membaca ini, mengikrarkan tauhid kita kepada Allah SWT. Ya, kata sebagian ulama, kita dianjurkan menutup malam kita di sholat witir dengan Qul huwallahu ahad. Salah satu zikir mau tidur ini baca Qul huwallahu ahad. Itu berarti kita tutup hidup kita dengan tauhid, dan kita bangun membaca sholat ya. Kalau kita bangun sholat subuh ya, sunnatul fajr, kita baca di rakaat keduanya juga dengan al-ikhlas. Tentu al-ikhlas punya keutamaan banyak sekali, sudah kita sebutkan di zikir pagi petang ya, tapi saya ingatkan kembali, membaca satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Walaupun membaca sepertiga Al-Quran lebih afdal secara langsung, tapi ini bisa mencapai pahala itu. Dan ini dianjurkan kita baca 3 kali, berarti sama kita dengan mengkhatam 30 juz Al-Quran pahalanya. Maksudnya mendapatkan keutamaan yang besar, walaupun membaca sampai mengkhatam Al-Quran, dari awal sampai akhir itu lebih afdal. Kemudian kita membaca setelah tauhid surah Al-Falaq, yang juga sudah kita paparkan panjang lebar makna-maknanya ya. Tapi kita ingatkan kembali, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi subuh sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Transisi dari malam ke pagi gitu. Bagaimana langit yang gelap tiba-tiba jadi terang gitu. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu pagi itu. Artinya dari semua keburukan yang ada pagi itu sampai malam lagi. Wa min syarri ma khalaq, dari semua keburukan atau kejahatan makhluknya. Semua yang buruk Allah ciptakan ya, hal baik dan hal yang buruk. Hal baik untuk kita ikutin, kita jadikan pegangan hidup, kita nikmati kalau sesuatu yang baik-baik ya. Sementara yang tidak baik untuk sebagai peringatan dan tidak boleh dinikmati ataupun dilakukan. Nah di sini kita berlindung dari semua keburukan. Karena ada orang yang menggunakan potensi keburukannya, menipu, berbohong segala macam. Nah kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena di malam hari biasanya kalau gelap sekali orang ketakutan. Dan juga sisi lain, kalaupun gemerlapan maka biasanya orang gunakan kemaksiatan. Sebagaimana kita tahu sekarang, orang berbuat dosa justru di malam hari, gitu kan? Diskotik, bar, karaoke lebih ramai di malam hari. Walaupun di siang hari mungkin masih ada yang buka, tapi itu jarang. Dan biasanya kemaksiatan terjadi justru di masa-masa atau di waktu-waktu lalai. Itu biasanya di malam hari ya. Nah, kita minta berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kami juga atau kita berlindung ya, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, ini biasanya mereka lakukan di malam hari. Mereka ambil buhul-buhul, boneka kah, apalah segala macam sebagai wadah, lalu mereka hembuskan sambil meniupkan mantra-mantranya di situ gitu. Kita berlindung juga dari sihir-sihir mereka, dan yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari iri dengki orang. Ya. Kalau ada tanya memang apa bahayanya orang kalau iri kepada kita? Bahaya. Karena iri itu berharap agar apa yang ada pada kita yang dia cemburu atau dia iri itu hilang.
Misalnya Anda punya ketampanan, kekayaan, kepintaran, dia berharap hilang, itu namanya dengki. Itu tidak boleh. Nah, surah Al-Falaq yang pendek ini berisikan begitu banyaknya makna tadi kita bahasakan. Kita berlindung dari ya keburukan yang ada pada pagi hari, semua makhluk Allah dari hewan, dari manusia, dari jin yang berbahaya, yang buruk, semua kita berlindung kepadanya. Kita berlindung dari waktu malam supaya tidak lalai dalam kemaksiatan dan juga tidak ketakutan di malam hari. Kemudian kita berlindung yang ketiga dari sihir, penyihir-penyihir yang menyihir di malam hari. Dan juga yang keempat adalah kita minta dijauhkan dari segala iri dengki orang. Kemudian selanjutnya ini juga kita baca 3 kali ya. Lalu selanjutnya kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi apapun keburukan yang ada dari manusia, aku berlindung kepada Allah yang pemiliknya, manusia-manusia tersebut. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia atau sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan yang biasa tersembunyi. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa dibisikkan dalam bentuk kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik itu dari jin ataupun manusia. Ya. Jadi surah An-Nas ini menggambarkan kepada kita bahwasanya memang ada golongan yang jahat dan buruk dari jin juga dari manusia. Dan kita berlindung kepada Allah SWT jangan sampai bisikan-bisikan mereka sampai kepada kita. Nah, karena ada yang sampai bisikan-bisikan ini membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Bukhari jadi 9 halaman 62. Dan juga Muslim jadi 4 halaman 1723. Jadi ini zikir yang pertama, yaitu langsung buka telapak tangan, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiupkan. Bisa Anda setiap baca, setelah baca Al-Ikhlas 1 kali tiup, atau Anda baca Al-Ikhlas 3 kali baru tiup, begitu juga dengan Al-Falaq. Atau Anda baca semua Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiup sekaligus 1 kali atau 2 kali, kemudian Anda usap seluruh tubuh kita. Makanya penulis mengatakan kemudian dengan kedua telapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan, ya seluruhnya, dan juga yang bisa dijangkau dari bagian belakang sampai ke kaki.